Halo bosku, masih bersama TRT Project Surabaya ya. Seperti janji saya kemarin di TikTok ya, banyak yang minta disepilkan lengkap speknya GL Bapak ya. Menyambung video saya yang dulu beberapa tahun yang lalu ya. Mohon maaf karena video yang beberapa tahun lalu belum ada lanjutan dikarenakan video yang dulu yang sempat viral di YouTube kita juga yang speknya dulu langkahnya 82, pistonnya 73, belum sempat upload sampai hidup motornya dikarenakan mesinnya laku ya bos, dibeli orang Jawa Tengah. Sebenarnya itu proyek kita dulu untuk harian juga. Terus ini saya buat lagi di motor saya sendiri karena mesin yang dulu udah laku bos, jadi jangan dicari ya. Untuk speknya tidak berbeda jauh juga, sama dengan piston 73. Kalau dulu langkahnya 82 atau langkah maksimal derek ya. Untuk yang ini GL saya sendiri speknya langkahnya 81, pistonnya 73, klepnya memakai 3338. Untuk karbu masih pakai Tiger ya, ciri khas dari TRT Project Surabaya. Untuk knalpot pakai GL bedel ya. Untuk spek yang lain kalau mau spek lebih detail apa yang disepil ya, nggak ada yang istimewa ya dari motor ini. Untuk ban depan belakang ya ban umumnya anak-anak touring ya, belakang pakai R46, depan pakai apa gue lupa, yang penting kelihatan donat gitu. Untuk pelek karena ini memang motor untuk dibuat sehari-hari ya, itu sebabnya saya pakai pelek bawaan Vixen lama. Memang untuk motor buat kerja, yang belakang saya kasih tubeless ya biar kalau bocor di jalan nggak repot. Untuk rasio, kemarin banyak juga yang bertanya rasio ini memakai Tiger 6 speed. Intinya ini GL cuman body saja ya, semua gelondong Tiger. Rasio transmisi pengapian saya jelaskan dari rasio dulu ya. Dari rasio 6 speed yang saya oplos cuman mata gigi 1 dan 2. Gigi 1 dari standar mata 28, saya pasang pakai aplikasi mata 28 ya, turun 3 mata dari standar. Lawannya di ASOS kopling itu masih standar. Jadi primer yang saya ganti, sekunder tetap pakai standar. Giginya lancip-lancip, jangan ditiru untuk spek harian touring ya. Ganti 27 atau 26 sudah cukup untuk gigi 1. Jangan terlalu maksa gigi mata 25 untuk gigi 1. Lanjut ke gigi 2, dari standar 27 saya kasih 26. Kalau masih tanya apakah nggak drop, kalau spek ini memang konsepnya untuk harian ya bos. Jadi kenapa saya pasang karbu Tiger, rasio saya kasih berat supaya itu nggak liar di bagian bawah, karena memang motor dipakai untuk harian. Dipakai pelan masih enak ya, kalau rasio pakai standar ya terlalu liar untuk bagian bawah. Dengan spek 338 cc ya, perhitungan kasar, atau bisa dibulatkan 340 cc. Untuk bagian pengapian set pakai Tiger sama sekali nggak ada yang dirubah. Coil standar Tiger, CDI pakai standar Tiger. Yang saya rubah cuman di bagian magnet, saya bubut, saya enteng sedikit supaya nggak terlalu beban di bagian magnet, karena saya masih memakai one way ya, one way aktif, double starter aktif, dinamo standar, dinamo copotan Mega Pro tapi double setnya Tiger. Yang saya ubah di bagian magnet, cuman magnet saya bubut, pickup saya majukan sedikit karena langkahnya tinggi ya, biar nggak telat, karena kalau langkah tinggi itu RPM nya tidak seperti yang langkah pendek, supaya bawahnya agak ketolong ya. Terus untuk di bagian sepul seperti biasa, ciri khas dari TRT Project Surabaya, meskipun CDI standar, sepulnya ya yang diupgrade supaya pengapian lebih maksimal. Kayak waktu pagi di starter itu gampang kalau sepulnya sudah diupgrade besar. Terus untuk di final gear, ini final gear sementara ya, ini masih final gear bawaan seperti yang mesin kemarin yang langkah 72 piston 69. Ini saya masih pakai gear depan 15 triple S, rantainya 415 juga. Untuk belakang 30. Jadi jangan tanya
panjangnya gigi 1 2 seperti apa. Gigi 1 rasanya kayak gigi 2, gigi 2 rasanya kayak gigi 3 4 ya, 3 atau 4 panjang-panjang untuk bagian 1 2. Memang konsep dari motor ini didesain buat bukan untuk kencang ya, didesain untuk harian awet. Jadi kalau tanya kenceng jangan ditanya, ini bukan dikonsep untuk kenceng. Kalau dikonsep untuk kenceng pasti ban-ban saya pasang ban yang di dalam pakai Midas, bodi pasti saya buat trondol atau W9an. Berhubung ini motor buat sehari-hari kerja, bahkan kompresor ini naik di motor itu juga, mesin cuci naik, jadi semua diangkut ya, kayu naik. Memang dibuat untuk belanja, buat nganter paket, buat ke pasar juga, multifungsi ya bos. Jadi jangan tanya kenceng, yang penting awet dengan spek rangka 81 piston 73 ya, klepnya 3338. Untuk bagian noken as yang kemarin tanya juga kenapa kok double starternya bisa hidup dengan spek demikian. Untuk bagian dinamo ini standar ya bos, jadi ini biasa motor mekanik, aslinya dinamonya Tiger juga. Berhubung ada kemarin anak-anak motornya kan Mega Pro, speknya juga kompresinya lumayan tinggi, nggak kuat minta di TT. Jadi ini kemarin aslinya untuk dinamo ini nggak tak jual sebenarnya ya. Anak-anak kalau udah CS kan gitu, langsung dikasih uang, dinamo tiba-tiba dicopot dibawa kabur gitu ya. Tapi ini kondisi dinamo bawaan Mega Pro standar. Kalau pakai dinamo ori bawaan Tiger seharusnya lebih enteng lagi, tapi tetap masih hidup. Aki saya nggak pakai aki besar ya, ori aki pakai ukuran FU atau Vario 125 untuk bagian aki ya. Selebihnya untuk dinamo sama sekali nggak saya rubah, standar bawaan Mega Pro. Rahasianya ada di noken ya. Kalau kompresi jangan ditanya, di kita spesialisnya kompresi tinggi untuk harian touring ya. Yang menjadi rahasianya double starter bisa awet ya di bagian penataan noken as. Makanya sebabnya itu antrian noken as di sana banyak ya. Itu eksperimen nokennya ya bos. Jadi noken durasi panjang, liftnya saya kasih tinggi, itu sebabnya double starter masih bisa ngangkat ya. Kalau nokennya dikasih spek yang keras pasti double starter udah nggak mampu bos. Rangka sekian, piston sekian, dengan kompresi sekian pasti nggak angkat untuk daerah double starter. Jadi intinya dibuat konsepnya supaya nggak nyiksa kaki ya, karena ini motor mekanik, real motor mekanik dibuat harian. Jadi maksud saya buat spek ini itu seperti ini ya bos. Jadi buat contoh para teman-teman owner kalau buat motor itu habis banyak double starter hidup, nggak nyiksa kaki ya. Yang penting buat harian aman, nggak nyiksa kaki, nggak sering makan busi ya. Untuk mana lagi yang belum tak jawab ya, bagian blok kemarin kan masih tanya, mas bloknya kok sudah dicor sedemikian tinggi masih pakai packing ya. Ini sebenarnya dulu blok bekas mesin yang dulu langkahnya 78 bos, makanya ini di langkah 81 saya packing karena saya pakai piston Scorpio versus 300 diameter 73 ya. Scorpio versus 300 piston langka ya, ada merek di sensor, nggak di endorse bos. Pistonnya saya pakai 73 dengan pen masih 16. Bagian stang saya pakai Vespa panjang 110, saya shock bagian pin pistonnya pakai 16. Jalur oli tetap fungsi ya, ciri khas di TRT Project Surabaya, makanya yang order askruk pasti harganya beda. Kalau stang 2 tak yaitu askruk yang kita jual yang pakai stang 2 tak, jalur olinya tetap fungsi kayak stang standar ya bos. Jadi wajib fungsi supaya apa, pelumasan di bagian stang piston sama di piston masih seperti standarnya. Untuk oil jet pasti kita tambahkan karena langkah stroke yang tinggi RPM-nya jarang mencapai RPM puncak. Semakin tinggi juga gerakan piston ke atas ya. Itu sebabnya kita tambahkan oil jet, tapi tunggu dulu, nggak sembarangan ya. Yang biasanya sering
coba-coba pakai oil jet, sebenarnya nggak direkomendasikan ya kalau pompa olinya masih standar. Pompa oli saya pakai custom yang isian FU dulu, jadi pompa olinya wajib maksimal. Jadi oli yang masuk ke oil jet sama ke ratio plus ke bagian piston sama bagian kop, terutama bagian naik ke atas ke kop. Kalau pompa olinya masih standar nggak mampu bos, jadi pelumasan di bagian noken as itu penting. Setelah masuk noken as, dia masuk ke bagian kamprat ya, jadi masuk untuk melumasi noken as, terus ada lubang lagi masuk ke rantai kamprat supaya rantai kampratnya nggak bunyi terus nggak kering ya. Untuk rantai kamprat saya memakai DID, saya beli 104 yang punya Scorpio, saya sambung lagi 2 mata jadi 106. Jadi karakter motornya memang bawahnya nggak ada keras-kerasnya karena kampratnya panjang ya, jadi bawahnya kayak lembek, memang seperti itu. Tapi kalau bagian atas ya ciri khas long stroke ya, atasnya tetap nyenengin. Untuk panjang blok ya, tadi belum saya sebutkan. Panjang blok ini, panjang blok total 85,5, memakai packing diral ya. Packing diralnya ini 4 mili, packing tembaga bloknya 2 biji ya, 0,5 mili. Jadi kalau yang terpasang ini total keseluruhan panjang bloknya 90,5 mili dari standar Tiger 76, standar GL Mega Pro 70 mili ya. Dari standar Mega Pro ke 90 itu berarti plus 20 mili ya dari standar Mega Pro. Makanya ini bloknya yang satunya masih saya buatkan, belum sempat finishing juga ya, belum selesai bloknya. Rencana tetap kita upgrade terus untuk spek, karena spek yang ini saya pakai udah beberapa bulan aman. Saya pakai PP Jombang Surabaya aman, saya pakai sehari-hari aman. Besok kita upgrade lagi untuk bagian blok ya, supaya kelihatan packing selembar. Jadi bloknya saya bulatkan panjang 90. Untuk bagian liner ini lubang crankcase-nya sudah pakai 81 ya, lubang crankcase-nya liner pakai 80. Nah, piston yang terpasang sekarang 73. Rencana besok ya ditunggu aja ya update terbaru dari GL Bapak. Rencana besok pistonnya saya up lagi dari 73, rencana mau naik ke 76 kalau nggak 77, lihat besok saja ya. Kayaknya 76 supaya apa? Langkah dengan piston tidak ketinggalan jauh. Jadi geolan setang itu loh bos, nyari efisiennya. Geolan setang piston nggak terlalu ngengkol ya, karena langkahnya tinggi. Dan yang terutama untuk motor harian kurang lebih seperti ini ya. Untuk motor ini yang saya inginkan seperti ini, terutama di bagian blokop nggak ada yang rembes ya, kering. Kalau rembesnya ada di bagian ini karena dol, biasa motor sering dibongkar pasang. Untuk bagian kanan juga kering ya bos. Nah, kering semua. Ini packingnya pakai 4 mili ya. Jadi yang saya utamakan ini motor nggak rembes, meskipun linernya 80 gede, baut ancer atau baju untuk geser ya. Kalau casing tampak luar tetap standar. Jadi kalau orang nggak tahu ini pasti nggak percaya kalau linernya 80. Ini spek lama ya. Untuk karbu agak ini ya bos, masih Tiger. Irit utamakan fungsi. Untuk bagian headcop busi belum saya sepil ya. Busi saya pakai tipe KBA atau tipe Karisma, dan panjang kecil, karena menurut yang saya pakai untuk tipe kompetisi, busi tipe Karisma ini lebih tahan untuk karakter settingan kompresi tinggi dan karakter karbu basah. Itu sebabnya yang biasanya beli headcop di saya pasti paham kenapa businya saya kasih Karisma. Memang untuk kebutuhan kompetisi settingannya pasti basah-basah, makanya pasti saya kasih busi Karisma yang beli kop jadi untuk kompetisi. Untuk bagian layar seperti ini,
pakai 38 full ke belakang ya. Untuk bagian knalpot standar GL saya bedel full sarangan separuh, bagian depan saya potong kurang lebih segini ya, makanya ini bentukannya aneh sama pendek. Saya potong sekitar segini, soalnya ini bagian lubang ini besar bos, 3 jari ini masuk. Jadi mulai dari belakang sampai depan ini pipa 50 masuk. Itu sebabnya di bagian depan ini kalau nggak dipotong dibuang nggak masuk terus kayak ini, supaya nggak mentok di starter ini ditepos-tepos kan, nggak ada yang istimewa intinya di motor ini. Kalau ini di pedok, memang ini sebenarnya dari dulu armnya pakai RR ya bos, armnya pakai RR biasa. Kalau motor mekanik seperti itu kalah bos sama customer. Armnya laku, sekarang masih OTW saya buatkan, masih proses pengelasan. Setelah proses pengelasan nanti dimal lagi penyenteran, kalau sudah pas nanti dikrom ulang untuk bagiannya arm. Makanya itu nggak ada standar tengah. Kalau armnya RR kan ada stabilizer untuk di bagian bawah. Untuk pengereman standar semua bos, nggak ada yang istimewa, utamakan fungsi ya. Jadi untuk review Jackson nanti ya, jadi jangan protes kok motornya nggak kenceng, nggak lari berat ya. Memang konsepnya memang bukan dibuat kencang bos. Jadi ceritanya saya membuat motor ini tuh begini, sudah terbiasa dengan spek yang lama-lama dulu, long stroke dibuat harian. Kalau pakai spek yang kecil kayaknya aneh gitu, kurang marem untuk harian. Jadi tapi tetap mesin ini ada cadangannya ya bos. Jadi sewaktu-waktu mesin ini trouble tak turunin, mesin yang satunya naik, karena mesin motor ini ada 3 mesin buat reset ya bos. Jadi sewaktu-waktu mesin ini trouble saya nggak pusing, langsung naikin mesin yang satunya. Jadi kurang lebih sekian, nanti di belakang saya kasih video Jackson yang kemarin FYP terus ya di TikTok. Banyak sekali yang minta direview di YouTube, oke kita reviewkan. Jangan lupa yang baru bergabung di channel ini, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat membuat tutorial seputar otomotif. Buat yang minat spek seperti ini, langsung saja bos, main ke bengkel ya. Buat yang tanya, mas apakah bisa buat harian, meskipun speknya gede, tergantung yang nata mesin ya bos. Yang nata mesin, kualitas spare partnya juga berpengaruh. Speknya semakin besar speknya, spare partnya juga nggak main-main ya. Jadi harus yang bagus sekalian. Tapi belum tentu juga spare part yang bagus awet, tergantung yang make juga, tergantung yang nata juga. Spare partnya bagus semua, yang nata nggak bisa ya pasti remuk. Motor dengan mesin standar aja bisa jebol, apalagi dengan spek yang sekian. Itu sebabnya ini saya konsep untuk harian aman, spek demikian, spek hori ya. Jadi dibuat harian masih oke, sewaktu-waktu buat nakal masih oke. Oke, untuk video review saya tutup sampai di sini dulu. Kalau video ini rame, mungkin ke belakang akan saya buatkan konten terus keseharian GL bapak ini ya, untuk harian, untuk saya kegiatan sehari-harinya seperti apa nanti akan saya upload di channel YouTube biar bisa durasi panjang ya. Kalau kemarin sering FYP di TikTok itu durasinya nggak bisa panjang bos, repot kalau buat video di TikTok. Lebih enaknya ke YouTube. Sama besok kalau aku mau bongkar, mau ganti blog yang baru, nanti akan saya review juga di channel YouTube ya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat membuat konten tutorial seputar otomotif. Terima kasih.
satu loh. Nggak boleh muruk. Minimal double starter lap seleb. Masalah